Bisa ambil terpaksa keluar. Tinggi, tinggi. Hey, 4, 5, 6, 7. Masa kalah dia ngomong. Dia duluannya. Woi, anak muda baru. Selamat pagi. Selamat pagi. Coba perkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fikri Haikal Pasmanyeko, biasa dipanggil dengan sebutan Fikri. Asal dari Ternate, sekarang stay-nya di Bangka Belitung. Siap. Umur berapa tahun? Usia sekarang 22 tahun. Siap. Sekarang di sini mengikuti apa? Di sini saya lagi mengikuti pelatihan Diksar Gada Pratama di PT Pataka Sriwijaya Angkatan 121. Oke, dengar-dengar nih, kamu itu pernah menjadi atlet boxing sama atlet karate. Coba ceritain awal memulai karir sebagai atlet boxing itu dari umur berapa tahun? Kalau untuk atlet boxing itu saya semenjak dari SD masuk SMP. Waktu itu saya sering dibully gitu kan, karena dianggap lemah gitu kan. Karena saya sering lihat teman-teman latihan gitu, makanya saya pengen ikut latihan. Tapi lepas dari situ saya agak kurang merasa puas gitu. Saya kepengennya lebih dari itu lagi, makanya saya beralihnya ke karate lagi sampai sekarang gitu. Boxing itu mulainya dari umur berapa tahun tadi? Dari SD. Terus berhentinya kapan? Kalau dibilang berhenti sih enggak ya, masih aktif gitu. Cuman masih latihan bersamaan lah gitu, dibagi. Dulu pernah ikut kejuaraan apa di boxing? Kalau untuk boxing sih cuman ke Jurda sama ke Jurnas saja gitu. Iya. Pernah dapat juara berapa? Terakhir 2016 juara 2 di kemarin terakhir kalau nggak salah di Surabaya. Siap. Dulu kan bilangnya kamu dibully. Itu berat badan kamu berapa dulu? Waktu itu berat badan saya masih di 75. 75. Sekarang? Sekarang udah di 88. 88. Oke. Itu sehabis kamu ikut boxing terus pindah ke karate, itu kemauan sendiri itu? Ya, waktu itu memang saya kayak pengen cari dunia luar lagi gitu istilahnya. Sehingga karena ada kakak ipar saya juga seorang karate gitu kan, pendiri karate di Maluku Utara Ternate, makanya saya kepengen ikut gitu. Sehingga saya kenal karate sampai-sampai saya pernah ikut kejuaraan pertama yaitu U2SN tingkat SMA. Siap. Itu sekarang kamu sabuk apa? Sekarang kalau dibilang sabuk, saya sabuk hitam. Dan untuk pangkatnya sih untuk dan 2. Dan 2. Ya. Itu dan 2 tuh dipanggil senpai atau sensei atau sihan? Saya dipanggil senpai. Soalnya kalau udah di dan 5 itu baru dipanggil sensei. Kalau sihan tuh? Yang itu lebih dari di atas dan 7. Oh iya. Iya. Awal juara itu kan di U2SN. Terakhir mengikuti kejuaraan itu di tahun berapa, terus tingkat apa? Untuk terakhir ikut kejuaraan di Ternate itu saya di kejuaraan internasional India waktu itu dari Ternate. Lepas dari Ternate saya pindah ke Bangka Belitung dan ikuti kejuaraan bulan Maret kemarin. Alhamdulillah saya lolos dan mewakili Bangka Belitung ke Piala Panglima. Tapi karena semenjak 2020 kemarin karena Covid melunjak, makanya dibatalin semuanya kegiatan. Itu ke India dibayarin atau biaya sendiri? Waktu itu kita biaya sendiri dari pelatih sama disponsori oleh dari panitia kegiatan kita seperti ketua umum dan lain sebagainya gitu. Oh ya, ngomong-ngomong kamu karate itu lebih suka komite atau kata sebenarnya?
Kemarin sih lebih ke kata, cuman semenjak karena berat badan yang semakin naik, makanya saya beralihnya ke komite di kelas berat plus 84. Kamu aliran apa di karate? Atau ada Wadokai, Inkai atau? Untuk aliran perguruan saya di Wadokai, tapi Wadokai di sini kan ada 2, jadi sekarang lebih ke Wadokai biru. Iya. Wadokai itu ada berapa macam? Wadokai itu yang kemarin tuh awalnya cuma 1, cuman sekarang udah jadi pecah belah 2, makanya ada Wadokai yang pertama yang kuning sama Wadokai biru. Itu biasa Wadokai biru disebut dengan Wadoryu. Iya. Itu gerakannya hampir sama atau beda? Tetap sama. Iya. Tapi lambang warna Wadokainya aja yang berbeda. Nah, ngomong-ngomong kalau kata itu kan pasti ada kata andalan, ada kata awalan. Biasanya kan kalau orang baru mulai pertandingan, oh pakai kata ini dulu. Nanti pas final, oh kata ini. Kamu paling seneng kata apa sebenarnya? Kalau untuk dibilang paling senang sih semuanya kata kita senang ya. Tapi istilahnya kita lihat lagi lawan kita seperti gimana, kencangnya seperti mana, kayak gimana. Jadi pas kalau untuk pengisian, usahakan kita harus main yang kata yang tinggi seperti kayak Cataniara, Ananda gitu. Nanti kalau mau masuk ke final, cari 1-2, kita harus cari yang lebih bagus lagi seperti Tomarabasai atau Papuren gitu. Iya. Kan kadang tuh kan kita lihat misalnya lawan kita duluan yang mulai. Oh, dia nih kurang mainnya, jadi pakai kata yang biasa. Terus gitu kan pasti. Kalau itu kita nggak bisa sih sebenarnya. Oh, jadi mainnya barengan ya? Nggak, bukan barengan. Memang satu-satu. Tapi sebelum kita bertanding, kita harus udah daftarkan nama kata kita duluan sebelum kita melihat orang itu main. Jadi peraturan di sana gitu ya, bukannya bebas mau main kata apapun. Misalnya kita 10 orang nih, 10 orang dalam tatami 1, itu udah dipanggil duluan apa yang kita mainkan. Dan itu dipanggil satu persatu. Jadi lawan kita nggak tahu apa yang kita mainkan sebelum lawan kita masuk ke lapangan. Gitu. Nah, kalau di komite paling seneng pakai apa? Atau pukulan, tendangan atau gimana? Semuanya sih, tapi kalau untuk istilahnya Combo. iya, Kombonya apa? Hah? Kombonya apa? Biasanya kan karate itu punya combo. Misalnya dari pukulan terus Iya, untuk skill atau ketajaman sih kalau saya sendiri lebih ke kisame gitu untuk pukulan. Tapi kalau untuk tendangan ke mawasi ke arah kepala. Iya. paling rekor itu dapat skor berapa lawan musuh? Untuk kemarin ya di Bangka terakhir tuh saya main 8-3. 8-3 itu lawan siapa? Lawan saya dari Gojukai kalau nggak salah waktu itu, ya termasuk tinggi juga dia kan. Akhirnya saya agak sulit juga mengimbangin serangan karena saya agak lebih rendah dari dia untuk tinggi. Tapi alhamdulillah saya bisa unggul jauh dari dia. Kamu itu tipe yang agresif atau bertahan nunggu dia mukul, mundur, nakis baru balas atau langsung maju? Tergantung kita lihat lawan dulu. Kalau misalnya kita lihat lawannya tinggi gitu kan, mainnya panjang jarak jauh, itu kita mainnya sistem tunggu. Beda lagi sama lawan kita yang agak ketemu sama sistem sama-sama nunggu, atau kita mau nggak mau harus siap menyerang gitu, harus bisa kuasai lapangannya. Kalau kamu di NTT itu perguruan apa menurut kamu yang paling hebat? Atau Wadokai sendiri atau Gojukai atau Inkai? Oke, di sini saya meluruskan dulu untuk Ternate itu bukan NTT. Ternate itu di Maluku Utara gitu. Dan untuk istilahnya saingan berat gitu ya? Iya, saingan berat. Itu saingan berat sih dari perguruan Inkai gitu. Karena Inkai juga termasuk cukup lama gitu di Ternate. Kalau Wadokai sih baru beberapa tahun aja. Awal mula bangun Wadokai itu 2018 gitu. Beda hal lagi sama Inkai yang udah tahun 90-an gitu kan di Ternate. Berarti di Ternate sama di Palembang mirip-mirip lah ya. Soalnya di Palembang juga yang nguasain sini Inkai. Iya, memang hampir rata-rata sih untuk seluruh Indonesia itu Inkai gitu yang kuasai. Kalau menurut kamu gerakan dengan perguruan-perguruan lain itu hampir sama katanya atau ada bedanya? Kalau untuk gerakan sih dari Shotokan sama Wadokai sama yang lain itu memang ada perbedaan gitu. Dari segi kata, dari segi gerakan, tangkisan dan lain sebagainya itu memang agak beda gitu. Yang paling cuman pas kita main komite aja itu memang semuanya sama, tapi kalau untuk kata atau gerakan karatenya itu agak beda sama perguruan lain gitu. Jadi dalam pertandingan itu orang bisa tahu mana sih kata mana sih perguruan mana yang bawa, jadi mereka bisa membedain gitu.
Jadi istilahnya walaupun main salah campur aduk, wasitnya tetap tahu gitu. Kamu kan udah sabuk hitam nih. Iya. Awal-awal sabuk hitam tuh tahun berapa masuknya? Saya awal sabuk hitam dan satu tuh 2015. Si SMA? Iya, masih SMA. SMA. Syarat jadi sabuk hitam tuh apa? Harus menguasai 6 kata nasional gitu kan. Sama harus bisa kuasai kata dasar sama komite. Apakah sabuk hitam tuh wajib ngajari kata sabuk-sabuk yang dibawanya atau enggak? Wajar sih, harus gitu istilahnya. Gimana kita harus naik sabuk yang lebih tinggi atau tingkat yang lebih tinggi kalau kita sendiri masih nggak bisa ngajarin adik-adik yang di bawah sabuk kita gitu. Jadi sebelum kita sabuk hitam, kita harus bisa menjadi seorang pelatih ini. Nih, kalau ada yang belum tahu, itu urutan sabuk tuh apa aja? Coba jelasin. Untuk sabuk pertama dari sabuk putih ke kuning gitu. Dari kuning ke hijau, hijau ke biru, biru ke coklat. Coklat itu dia dari Q turun Q3, Q2, Q1 sama sabuk hitam. Sabuk hitam tuh ada berapa dan? Kalau sabuk hitam sih banyak sih, dari dan 1, dan 2, dan 3 itu dipanggil senpai. Nanti udah 4, 5, 6 itu udah dipanggil sensei. Dari 7 ke 7, 8, 9 udah dipanggil kata siang. Untuk lompat sabuk itu bisa gak? Biasanya kan ada dari sabuk putih langsung ke hijau nih, dari hijau langsung ke coklat. Untuk lompat sabuk putih ke hijau itu memang bisa. Tergantung dari kita, tergantung dari anak-anak kita mau gerakan seperti gimana. Misalnya kayak mereka pembawahan yang bagus, menghayati dengan kekuatan speed power yang bagus, itu bisa mendapatkan nilai yang terbaik gitu, sehingga mereka bisa awal dari sabuk putih bisa ngeloncat ke sabuk hijau gitu. Oke, di sini kamu udah berapa hari ikut pelatihan? Di sini saya pelatihan udah 10 hari, jalan udah 2 minggu gitu. Menurut kamu gimana? Apakah lelah atau udah terbiasa di karate dan boxing jadi pas latihan satpam ini nggak terlalu capek? Alhamdulillah, semenjak saya bergabung di Pataka Sriwijaya sini di Diksar, hal kayak istilahnya capek, lelah, dongkol itu udah biasa lah ya, karena udah dilatih karate gitu kan. SMA juga udah dilatih di pramuka gitu, istilahnya kita sendiri juga udah nggak kaget lagi istilahnya kayak jungkir atau telat makan harus bangun pagi gitu. Kita udah nggak kaget lagi gitu. Udah jadi makan sehari? Iya, udah istilahnya makan hari-hari gitu. Kalau mengikuti Diksar di sini itu tahu dari mana? Atau disuruh temen atau kemauan sendiri? Oke, kalau untuk tahunya Diksar di sini awal mulai itu saya di Bangka, di Pangkal Pinang. Itu saya masih kerja di bank ya waktu itu. Ada teman saya security, dia menawarkan, kamu Fik, mau nggak ikut pelatihan security gitu. Tapi saya masih tanda tanya, ini benar nggak di bawah wewenang kepolisian gitu kan. Jadi dia bilang aman kok, malahan di sini lebih bagus, misalnya kayak kita belum ada pekerjaan bisa dibantu gitu kan. Tapi kemarin mau daftar juga telat gitu karena kesibukan kerjaan lain sebagainya. Berarti sebelumnya ingin ikut angkatan 120 ya? Iya, benar. Jadi pas kemarin ada nomor ketemu nomor 1 di browser securities itu, saya konfirmasi itu namanya Bapak Musa. Saya tanya, Pak, gimana, ada nggak pelatihan untuk bulan ini? Dia bilang ada, kalau kamu mau kamu ke Palembang aja gitu. Tapi saya belum tahu pelatihan apa, maksudnya dari PT mana dulu gitu kan. Cuma dia bilang, udah kamu datang aja ke sini, nanti saya bantu arahkan untuk masuk di sini karena tanggal 25 udah selesai gitu. Akhirnya saya dengan niat pengen masuk untuk jadi seorang security yang lebih baik lagi, sehingga saya datanglah dari Bangka ke Palembang gitu untuk ikut Diksar gitu, pelatihan. Alhamdulillah saya kemarin ikut dari perjalanan naik travel kapal sampai itu kalau nggak salah 6 jam kalau nggak salah. Iya, 6 jam naik kapal sampai di sini itu jam 11 malam diantarin sama Bapak Musa gitu. Siap. Sehingga saya datang di sini memperkenalkan nama dan ngasih lah itu biodata saya. Alhamdulillah sampai sekarang saya bergabung di sini gitu. Ngomong-ngomong, kamu di sini sebagai danki atau siswa biasa atau sebagai danton?
Saya di sini alhamdulillah ditunjuk sebagai seorang danki gitu, danki tetap untuk menjadi seorang anggota yang bertanggung jawab untuk anggota-anggota lain gitu. Ngomong-ngomong di Bangka itu ada BUJP seperti Pataka atau tidak ada? Jadi makanya ke Palembang sini. Kalau itu saya belum tahu ya untuk PT Pataka, karena saya juga belum terlalu paham untuk dunia security itu istilahnya. Tapi sering dengar aja sih, sering dengar ada pelatihan gitu. Tapi nggak terlalu tahu dari PT mana atau PT Pataka, saya juga kurang paham. Cuman kemarin aja dikonfirmasi dari teman bahwa di sini ada pelatihan security, jadi kamu mau ikut nggak gitu? Mumpung masih ada yang buka gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk ikut gitu. Ngomong-ngomong, alasan kamu memilih jadi seorang satpam itu apa? Kan kamu dari boxing nih, dari karate, kok tiba-tiba beralih ke satpam? Atau karena satu aliran, sama-sama pengamanan? Untuk menjadi seorang satpam itu memang awal mula saya nggak kepikiran untuk jadi seorang satpam. Memang saya awalnya kepengen jadi seorang polisi, tentara gitu kan. Cuman karena saya gagal di situ, saya kepengen cari pekerjaan yang berdinas gitu istilahnya. Walaupun memang banyak pekerjaan yang berdinas gitu. Sehingga salah satunya saya pilih security gitu. Karena saya senang juga dengan cara berpakaian mereka, cara sikap mereka, cara didikan komandan-komandan mereka, sehingga saya kepengen coba gitu menjadi seorang security. Sehingga pas kemarin awal mula saya kerja sebagai driver, saya bilang kenapa sih ada pekerjaan yang lebih bagus seperti security yang bisa berpakaian dinas dengan rapi, kenapa harus milih yang lain gitu. Sehingga saya ya udah saya coba dulu lah untuk jadi seorang satpam gitu atau security. Oke, kan kata kamu tadi senang satpam karena cara berpakaiannya, cara kedinasannya, cara pelatihannya. Nah, ini kan ada kabar dan mungkin udah disetujui juga baju satpam diganti seragam satpam. Tanggapan kamu gimana? Kalau untuk tanggapan saya sih ya mana ya? Saya lebih senangnya seragam satpam yang lama gitu kan. Yang warna putih ya? Ya warna putih biru gitu. Tapi ya di sini kita ikut aturan, ikut yang di atas, misalnya kayak dari kepolisian mau gimana ya kita harus tetap nurut gitu. Karena kita di bawah wewenang dari kepolisian juga gitu. Kita nggak mungkin juga melawan atau ngebantah gitu. Harus mengembalikan pakaian security yang lama, kan nggak mungkin juga gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus tetap ikut aturan gitu. Ya mau dari seragamnya, mau warnanya seperti apa gitu kan. Namanya juga kita profesi satpam, ya kita harus tetap standby gitu. Apapun seragamnya nggak masalah, Bang. Siap. Kalau di sini nih cara pelatihannya tuh menurut kamu wajar atau melelahkan atau gimana? Kalau untuk di sini sih untuk pelatihan ya saya merasa agak wajar aja. Cuman agak kekurangan aja di sini. Kurangan di mananya? Misalnya kekurangan itu kayak yang saya tahu ya, seorang satpam itu mendidik dan membina gitu kan, menjadi yang lebih terbaik gitu. Cuman di sini saya lihat itu kurang istilahnya dari ketegasan senior-senior yang lain gitu kan, sehingga teman-teman yang lain juga agak cuek gitu istilahnya. Seperti apa ya, kayak turun sholat aja itu harus kita marahin dulu, marah gitu kan, padahal kita sendiri sini udah sama-sama dewasa gitu. Jadi kayak ya istilahnya susah gitu lah gitu. Kalau di sini itu tidurnya jam berapa, terus bangunnya jam berapa biasanya? Oke, kalau untuk di sini kita tidurnya di paling lambat itu jam 11 atau jam setengah 12 gitu. Kalau untuk bangun, kita bangun di sini jam setengah 4 sampai jam 4 gitu. Bangun sampai nunggu waktu sholat subuh. Iya. Kalau materi di sini apakah puas atau? Kalau untuk materi alhamdulillah sama untuk materi yang dibawakan oleh pembina atau komandan lain tuh sangat puas gitu kan, dari teman-teman juga senang gitu istilahnya, karena udah dikasih fasilitas yang cukup lengkap gitu kan, tanpa harus kita duduk di lapangan atau di mana gitu istilahnya. Ngomong-ngomong udah ikut lemdik kan?
Siap, udah. Gimana ceritanya, pengalamannya? Ataukah capek atau Kalau untuk pengalaman ya, kalau dibilang capek ya pasti capek ya, namanya juga kita manusia. Tapi di sini ada rasa kebersamaan, rasa nyaman, rasa senang juga gitu istilahnya. Susah senang di lapangan gitu. Dari jungkir, push up lain sebagainya gitu kan. Disitulah kita merasa rasa kebersamaan menjadi seorang security itu mulai muncul deh gitu. Oh ya, ngomong-ngomong di teman-teman kamu di sini, teman-teman angkatan 121 ini semuanya dari luar atau ada yang dari Palembang, ada yang dari kota lain? Kalau untuk teman-teman di sini ya, ada sih yang dari Palembang juga, ada juga dari luar misalnya kayak dari Bengkulu, dari pelosok yang lain, termasuk saya juga dari Bangka Belitung, Pangkal Pinang gitu. Berarti se-Indonesia bisa ya gabung sini? Siap, bisa. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman kamu atau ke pembina, ke senior, ke komandan lain, ke instruktur, silakan. Langsung aja. Oke. Di sini saya mewakili untuk teman-teman yang lain. Berterima kasih kepada pembina-pembina, kepada komandan senior-senior yang lain yang telah mendidik kami dengan sepenuh hati, sehingga kami walaupun ada rasa dongkol karena capek atau gimana gitu, alhamdulillah kami sangat senang gitu, dari pembina, dari senior gitu kan. Walaupun kita agak rasa dongkol karena capek gitu kan, capek dari latihan, capek dari harus bangun pagi ya, tapi mau gak mau ya itulah kita seorang satpam gitu atau seorang security. Sama untuk teman-teman lain, pesan saya juga tetap semangat gitu, tetap semangat. Lepas dari sini kalian juga harus berusaha gitu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi gitu. Jadi kita di sini bukan hanya Sendiri lah, banyak dari saingan-saingan lain ya, seperti BUJP lain. Iya benar. Di sini juga kita harus berusaha juga karena persaingan menjadi seorang satpam itu bukan hanya di PT Pataka Sriwijaya aja, bahkan di luar sana juga lebih banyak lagi. Jadi kita harus berusaha gitu istilahnya. Untuk menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Ya. Siap. Nah, untuk harapan kamu sendiri untuk PT Pataka Sriwijaya itu apa? Boleh kritik, boleh saran, karena bagaimanapun kritik itu untuk membangun, untuk memajukan. Untuk saran saya untuk PT Pataka Sriwijaya di sini, semoga perusahaan PT Pataka Sriwijaya ini lebih berkembang lagi di luar sana, lebih banyak dikenal orang dan lebih banyak juga diketahui oleh masyarakat yang lain bahwa di sini ada perusahaan PT Pataka Sriwijaya Diksar Satpam yang alhamdulillah sangat baik gitu kan di sini, sehingga bisa membuka cabang-cabang di luar sana seperti di Pulau Jawa atau di Pulau Maluku gitu kan, biar lebih banyak lagi anggota-anggota yang tersebar di seluruh Indonesia gitu. Dan untuk yang kritik sih saya cukup ya di sini aja gitu istilahnya. Udah nggak ada lagi untuk kritik yang lain, karena di sini juga saya udah cukup puas gitu sama pembina-pembina lain, sama senior-senior yang lain yang cukup sangat membantu teman-teman gitu, sehingga di sini di sini yang awalnya kita nggak tahu apa-apa, yang awalnya kita nggak tahu masak, yang awalnya kita susah bangun pagi, kita di sini dilatih oleh PT Pataka Sriwijaya harus bangun pagi, harus masak gitu, masak sendiri, yang awalnya di rumah kita nggak tahu gitu, nggak tahu masak. Alhamdulillah semenjak datang di sini kita semuanya bisa tahu gitu, dari cara masak sendiri gitu kan, masak sendiri dan dibantu sama teman-teman yang lain gitu. Siap. Kalau materi atau pelatihan di Pataka Sriwijaya ini favorit kamu apa? Atau misalnya tongkat kan mirip tuh dengan gerakan karate. Kalau untuk favorit untuk materi, saya lebih suka di lapangan seperti PBB, tongkat, sama
tongkat sama borgol gitu. Tapi kalau untuk di ruangan sendiri memang agak ini sih, memang agak susah dari saya sendiri gitu istilahnya menangkap gitu. Dibanding harus turun langsung praktek di lapangan gitu. Berarti memang sesuai passion lah ya di lapangan. Iya. Oke, baik, terima kasih kepada Fikri telah berbagi pengalaman seputar satpam, seputar pengalaman atlet karate dan atlet boxingnya. Semoga kedepannya lebih sukses, lebih maju lagi, karirnya lebih meningkat lagi. Dan untuk boleh nih kenalin atau promosiin akun Instagram Fikri supaya orang-orang tahu tentang Fikri, tentang kegiatan-kegiatan Fikri. Oke, siap. Untuk teman-teman yang lain bisa aja langsung nge-follow sosial media saya Roy Defikri itu. Roy_Defikri_12 itu. Terima kasih. Oke, nah jangan lupa pula untuk follow IG Diksar Satpam, itu akun Instagram dari PT Pataka Sriwijaya sendiri, dan juga di Facebook juga ada Diksar Satpam Pataka Sriwijaya. Nah kalau untuk YouTube, nama channelnya itu adalah YouTube Pataka Sriwijaya. Silakan di subscribe, nanti ada banyak video-video tentang pelatihan satpam, tentang wawancara satpam atau kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi pantengin terus YouTube Pataka Sriwijaya. Oke, baik, terima kasih Fikri. Semoga sukses ya. Didn't even get to bronze.